Salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan banyak karya merupakan gambaran sebuah desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mulai dari sumber daya alamnya, kreativitas sumber daya manusia, hingga semangat masyarakat gotong royong dalam membangun desa ini menjadi sebuah desa wisata kreatif, Desa Bangun Mulia. Segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Desa Bangun Mulia sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Sumber daya alam yang dimiliki seperti hamparan persawahan dan perkebunan yang ada di desa ini menjadi sumber utama penggerak roda perekonomian masyarakat desa setiap harinya dan dimanfaatkan secara maksimal, bahkan menjadi potensi pariwisata di Desa Bangun Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudono, Kepala Desa Bangun Mulia, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dengan ini mungkin saya mau sedikit menyampaikan terkait dengan profil Desa Bangun Mulia secara umum. Jadi bahwasannya Desa Bangun Mulia ini adalah desa pemekaran dari Kelurahan Waru, khususnya di Kecamatan Waru, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang pembentukan Desa Bangun Mulia. Di tahun ini Desa Bangun Mulia tidak terasa berusia sekitar 12 tahun, di mana untuk penduduknya sendiri, penduduk Desa Bangun Mulia itu mayoritas ekstransmigrasi, jadi tergabung dalam program transmigrasi di tahun 1962, yang mana untuk luasannya sendiri itu sekitar 2.700,94 km persegi, yang terdiri dari 4.300 jumlah penduduk. Dan kemudian di Desa Bangun Mulia itu terdiri dari 16 RT, 3 dusun. Dan kemudian untuk masyarakatnya sendiri di Desa Bangun Mulia ini adalah mayoritas itu petani pekebun, yang mana sesuai dengan luasan yang ada, yaitu sekitar 2.700,94 km persegi ini memang mendominasi untuk wilayahnya adalah perkebunan kelapa sawit, walaupun memang ada juga lahan-lahan persawahan itu sekitar 150 hektar yang saat ini produktif, dan ada sebagian memang lahan yang saat ini tidak produktif. Kemudian untuk saat ini itu di Desa Bangun Mulia dari 4.300 jumlah penduduk itu memang untuk kegiatannya sehari-hari itu sesuai dengan kegiatan masyarakat pada umumnya. Itu adalah yang pertama, itu ada sebagian, karena kita ini juga bersebelah di wilayah kita juga ada perusahaan dari PT Waru Kaltim Plantation milik dari Astra Group. Jadi sebagian ada sebagai karyawan di perusahaan, sebagian juga ada yang wira swasta, dan mayoritas juga sebagian sebagai petani. Dan karena terkait dengan penduduk di Desa Bangun Mulia ini sejarahnya adalah ekstransmigrasi, secara otomatis mayoritas itu suku Jawa, walaupun ada suku-suku lain, baik suku asli maupun suku-suku dari Bugis maupun dari di luar Pulau Jawa yang lainnya, itu memang jumlahnya cukup kecil, tapi yang jelas yang mendominasi adalah suku Jawa. Kebetulan juga kami di Desa Bangun Mulia setelah di launching oleh Pak Bupati di tanggal 10 September tahun 2020 sebagai kampung sentra batik yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, itu banyak keterlibatan dari masyarakat terkait dengan pengembangan, terutama kaitannya dengan usaha ekonomi kreatif. Pada saat ini itu
ada kelompok Sekarbuen atau kelompok batik tulis Sekarbuen, yang mana produk-produknya itu adalah murni dari masyarakat Desa Bangunmulia. Dan kebetulan untuk Kampung Sentral Batik sendiri ini memang didukung oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, dan juga ada bantuan dari pihak ketiga. Dalam hal ini adalah PT Waru Kaltim Plantation, yang mana kita Desa Bangunmulia menjadi bagian ring 1 dari wilayah perusahaan tersebut. Dan untuk saat ini di Desa Bangunmulia ini adalah salah satu desa yang di Kalimantan Timur itu yang mempunyai mesin kelowong batik. Jadi mesin kelowong batik ini adalah merupakan bagian sarana untuk para pengrajin batik yang ada di Desa Bangunmulia. Dan untuk mesin kelowong sendiri itu adalah bantuan dari pihak ketiga, dalam ini perusahaan PT WKP. Dan saat ini alhamdulillah sudah ada produk-produk yang sudah bisa kita pasarkan, baik di Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri maupun di luar Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan alhamdulillah juga memberikan nuansa yang positif bagi perkembangan para pelaku-pelaku UMKM yang ada di Desa Bangunmulia. Kemudian kami juga memiliki produk-produk UMKM yang lain, yang beberapa waktu yang lalu juga sudah kami lakukan pelatihan terkait dengan produk olahan pangan yang berbahan dasar singkong. Dan alhamdulillah dengan adanya pelatihan kemarin dari para pengrajin, khususnya ibu-ibu, ini saat ini sudah membuat produknya dan sudah kita pasarkan. Dan mudah-mudahan ini juga selain juga dengan batik tulis, ini juga menjadi salah satu produk unggulan yang ada di Desa Bangunmulia. Dan harapannya nanti ke depan terkait dengan beberapa produk-produk ini bisa minimal bisa menjadi satu kebanggaan, bukan hanya Desa Bangunmulia tetapi juga Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ke depan menjadi ibu kota negara. Dan khususnya di Desa Bangunmulia ini sebetulnya kami punya mimpi ke depan ingin membangun alun-alun desa. Nah, lokasinya itu pas di belakang areal kantor desa ya. Di dalam alun-alun ini sebenarnya sudah kita desain, ada sarana olahraga, terus kemudian juga ada sarana untuk pentas seni, pujasera dan lain sebagainya, yang kemudian ke depan kalau mudah-mudahan ini bisa terwujud, saya pikir untuk segala produk maupun kesenian nanti bisa kita pusatkan di alun-alun tersebut, sehingga bisa juga nanti bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Proses pembuatan batik tulis Sekarbuen secara umum adalah yang pertama melakukan desain menggunakan komputer yang terintegrasi dengan mesin kelowong batik. Proses pewarnaan menggunakan remasol. Setelah melakukan pewarnaan, dilakukan proses penguncian warna dengan menggunakan water glass agar warna yang dihasilkan tidak luntur ketika dicuci dan tahan lama. Kalau yang ini Ibu proses pewarnaan dengan remasol, ini dengan naptol. Jadi biasanya kalau untuk remasol itu pakai water glass penguncian warnanya. Kalau ini pakai aki ya, air aki deh. Kemudian dia prosesnya beda. Kalau untuk water glass itu dia hanya dielus, dielus-elus saja. Yang ini. Ini. Jadi dia nggak ada yang patah lilin-lilinnya. Kalau yang ini bisa kelihatan ya, ada yang tipis-tipis. Iya. Seperti itu karena dia dicelup kemudian agak dirata-ratakan. Jadi mungkin munculnya motif itu, kemudian motif ini motifnya lebih terang, kalau itu jadi agak samar-samar gitu ya. Kemudian untuk warna mungkin kalau untuk remasol lebih apa ya, lebih ngejreng warnanya. Oh iya, tapi ini semua tetap pakai warna kimia kan, bahan kimia. Iya. Nggak ada yang pakai pewarna alami. Nah untuk pewarna alami kita masih belum ya? perlu belajar lagi. Oh belum belajar, ya karena biasanya batik tulis yang pakai pewarna alami, kalau saya lihat dari pengalaman di daerah lain ya, terutama di Jawa, itu
harganya lebih Iya, jauh lebih tinggi, dan ramah penggemarnya lingkungan lebih ya. banyak, ramah lingkungan. Iya betul. Nah, kalau di sini saya lihat warnanya cuma 2. Kadang batik juga dilihat dari kombinasi warna. Ya. Sudahkah ada yang warnanya menjadi berapa macam? Ada yang kemarin itu yang enggang. Dalam satu motif, Iya. dalam satu apa ini namanya Yang ini enggang, apa? Mbak, ya itu. Ini namanya apa kalau kayak gini? Motif kan Motif. ya? Ya dalam satu motif sekian warna gitu. Bukan dalam satu kain. Kalau ini dalam satu kain kan sekian warna, tapi yang satu motif bisa ini. memunculkan sekian warna gitu. Kami ada, tapi ini kayaknya lagi stoknya kosong ya. Oh iya. Biasa seperti yang ada cumi-cuminya itu, Iya. cumi itu biasanya dia satu motif itu ada berbagai macam warna. Cumi itu yang mana Bu? Itu yang Kita pengen di tahu. baju itu Bu, di baju di seperti atas. ini mungkin dilihatin ke sini ya. Ini ada apa? Nah ini motif apa ini? Motif, Ini motif khas enggang. dari enggang. Iya, enggang Borneo. Gini, enggang. Burung. Ini biasa kami kalau batik itu ada judulnya nih, Oh. enggang Borneo. Nah ini Bu mungkin ya, yang di bunganya nih, di bunga di Iya tengahnya. iya betul. Ini ya. Ya kayak gini ya. Bisa sekian warna. Nah, ini. pewarnaan jenis ini ya Bu ya? Iya, Iya. remasol semua. Biasanya ini ada untuk tulisannya nih kain Primis, primissima, kainnya primis, panjang panjangnya 240. ya. Kontemporer. Ini berapa motif sebenarnya yang ada di daerah ini? Kalau motif yang kita patenkan masih 2, rusa dan enggang. Untuk batik tulis sendiri bisa request, umpamanya ibu nih punya desain sendiri, saya nggak mau dong sama seperti teman-teman Iya. yang lain, saya punya sendiri. Punya desainnya bisa ke tim desain, nanti dibuatkan. Terus warna juga bisa request, saya mau warna yang ini, boleh? Bisa. Jadi kalau sudah selesai pewarnaan, Baru dikunci warnanya. dilorotnya. Dikunci warnanya dulu. dulu. Kalau ini Ya. biasanya nomor produksi. Ya. Jadi biasanya dikerjakan oleh beberapa pengrajin. Kadang mereka kan juga nggak mungkin ingat kalau ini semuanya tidak ada. Jadi biasanya nanti kalau ada kain yang terjual, ini kami foto, kami serahkan ke pengrajin. Mereka nanti yang tahu, oh ini hasil saya, oh ini punya Oh saya. iya, betul. Kuning itu kan lambang suku pasir hari ini yang kita. Oh, lambang suku pasir. Sebenarnya juga mirip dengan kutai ya. Kutai juga kuning tapi lebih banyak putih. Sebenarnya warna itu kan simbol deluasi karena di era animisme dinamisme sebenarnya bukan tidak punya Tuhan tapi mereka bertuhan tapi pada Iya. sosok yang tidak era agama belum masuk. Iya, Nah, betul. saya bilang maka Tuhan disimbolkan dengan warna. Nah maka warna kuning itu sebagai dewa kemakmuran. Itu menjadi iya, sebuah simbol orang penyembahan. Selain batik, terdapat pula UMKM olahan umbi-umbian dengan merek Umbiku yang dibentuk oleh kelompok bernama Seruni Bangun Mulia. Umbiku terbentuk karena adanya pelatihan di setiap desa yang bertujuan untuk mengangkat harga jual umbi-umbian. Pelatihan yang diberikan meliputi pengolahan 3 jenis bahan utama, yaitu pisang, ubi ungu, dan singkong. Terbentuk awal mulanya itu kita dari desa ada pelatihan untuk semua dusun dan di situ untuk pengolahan desa untuk mengangkat supaya harga jual umbi-umbian itu lebih tinggi ya Om. Terus kita latihan dari bahan dasar umbi, ubi ungu, singkong sama pisang dan di situ kita terbentuk kelompok. Kita menjadi 3 kelompok, ada kelompok kita kelompoknya di situ ada namanya Seruni Bangun Mulia. Seruni Bangun Mulia itu ada 3 kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kalau Umbiku itu terciptanya karena kita di sini dasarnya diangkat oleh desa, jadi tim desa yang membuat nama Umbiku itu. Kita kan ada 5 produk, jadi kita lebih mengenalkan untuk 5 produk itu umbi-umbian. Mungkin untuk kedepannya kalau emang sudah berjalan dengan baik nanti bisa ditambah varian baru. Kalau masalah pemasaran lebih desa Om. Oh, desa. Iya, kita pengolahan gitu, cuma kita kadang ikut membantu ini. Mungkin kalau kayak di Facebook kita di tag nama, jadi ini karena kita yang ngolahkan supaya kita tahu. Tapi kalau di pengolahan emang lebih pemasarannya di desa. Kalau untuk sementara kita masih di daerah aja sih Om. Paling
kemarin jauh sih Penajam ya, untuk ke dinas. Kemarin kita di dinas-dinas juga udah perkenalkan. Kayak kita pelan-pelan juga masih untuk mengurus sertifikat halal, PIRT-nya, sama yang lain-lainnya. Tapi bertahap kan ya, untuk semua itu kan nggak langsung cepat proses jadinya. Kalau untuk bolu ubi ungu, bakpia ubi ungu, sama bolen itu 3 hari. Kalau onde-onde sehari, karena dia digoreng kan. Kalau yang lain kan di oven. Kalau cookies tahan 1 bulan. Kalau produksi Selasa, kalau pemasaran tuh sebenarnya Rabu sih Om. Lebih ke Rabu, karena kan kayak gini belum tentu jadi sore. Kalau malam kan kita nggak masarkan ya. Jadi pagi lebih sering kita pasarkan. Mungkin yang kita lebih pakai kotak sama paper bag itu untuk oleh-oleh sama untuk perjalanan jauh gitu kan, untuk pemasak. Kalau untuk yang sekitar-sekitar kita jual juga per piece. Enggak harus per kotak gini. Kalau kotak gini kita lebih ke untuk oleh-oleh. Jadi supaya masyarakat juga bisa merasakan. Karena kalau kayak gini kita ada jual, pasti kita jual box sama paper bagnya, terus ada harganya sendiri kan. Jadi kita lebih, kalau untuk sekitar jualnya per piece supaya mereka juga bisa merasakan olahan desa. Paling banyak kemarin pernah sampai bolen itu 80 piece, bakpia juga 80. Kalau cookies kan kita per toples gini, kadang satu seminggu tuh sampai ada 5, ada 3, nggak tentu, tergantung pesanan kan Om kalau kita buatnya. Usaha ekonomi Desa Bangun Mulia sesuai dengan visinya, yaitu terwujudnya Desa Bangun Mulia yang aman, guyup, kreatif, terdepan, berbudaya, dan berakhlak, serta terwujudnya kolaborasi besar antara pemerintahan dan masyarakat dalam mencapai cita-cita dengan mengedepankan semangat gotong royong. Desa Bangun Mulia, desa penuh karya.